Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Fahri Fatur Rahman Bayi, mahasiswa Teknik Metalurgi dan Material dengan NPM 23065174444. Akan menjelaskan pada video kali ini mengenai ICP atau Inductively Coupled Plasma. Jadi, ICP ini apa sih? ICP ini adalah teknik spektrometri yang menggunakan plasma berenergi tinggi untuk mengionisasi sampel dan menganalisis elemen-elemen apa aja yang ada di dalam sampel tersebut. Jadi, plasma yang digunakan biasanya dibuat dengan argon yang kemudian akan dipanaskan hingga suhu yang sangat tinggi sekitar 6.000 sampai 10.000 Kelvin oleh medan elektromagnetik yang dihasilkan dari arus listrik induksi. Dengan energi sebesar itu, jadi plasma plasma yang dipanaskan tadi dapat memutuskan ikatan kimia yang ada dalam sampel dan kemudian mengionisasi atom-atom dalam sampel sehingga memungkinkan untuk menganalisis keberadaan dan konsentrasi unsur-unsur logam maupun non-logam. Jadi kita udah dapat beberapa tadi itu, yaitu pertama ada plasma, ada pembuatan plasma, ada juga pengionan. Jadi dalam ICP ada beberapa langkah dalam pengujiannya. Yang pertama yaitu pembuatan plasma, yang dimana plasma ini tadi dibuat dengan menggunakan gas argon. Lalu arus listrik yang dihasilkan oleh koil induksi akan menginduksi medan elektromagnetik yang kemudian memanaskan gas argon sehingga menghasilkan plasma. Kemudian langkah berikutnya yaitu pengisian sampel. Jadi sampel ini biasanya dalam bentuk cair atau larutan yang kemudian dimasukkan ke dalam plasma dengan bantuan nebulizer atau nebulizer. Nebulizer ini kemudian mengubah larutan menjadi aerosol halus yang kemudian dibawa oleh gas argon menuju plasma. Nah, yang berikutnya yaitu pengionan. Jadi di dalam plasma atom-atom dari sampel menjadi terionisasi atau tereksitasi ke tingkat energi yang lebih tinggi. Dan yang keempat yaitu pendeteksian. Jadi ion-ion tersebut akan memancarkan cahaya dengan panjang gelombang yang spesifik ketika kembali ke energi yang lebih rendah. Dan spektrometer akan mendeteksi emisi cahaya yang intensitasnya berbanding lurus dengan konsentrasi unsur dalam sampel. Jadi unsur yang pengen diuji itu konsentrasinya akan berbanding lurus. Nah, untuk penggunaan ICP dalam analisis multi elemen yang jadi proses analisis multi elemen dengan ICP itu mencakup satu, spektroskopi emisi atomik atau ICP AES atau ICP-OS. Jadi spektroskopi emisi atomik ini plasma mengionisasi unsur-unsur dalam sampel yang kemudian memancarkan cahaya dengan panjang gelombang spesifik saat kembali ke keadaan dasar. Jadi detektor spektrometer mencatat intensitas cahaya tersebut pada berbagai panjang gelombang sehingga memungkinkan identifikasi dan kuantifikasi banyak unsur secara bersamaan. Yang kedua yaitu spektrometri massa atau ICP-MS. Pada ICP ini, ion yang dihasilkan dari plasma diarahkan ke spektrometer massa di mana massa ion dihitung untuk menentukan jenis dan konsentrasi unsur. Jadi ICP-MS ini lebih sensitif daripada ICP-OS atau ICP-AS tadi dan mampu mendeteksi unsur dalam konsentrasi yang sangat rendah hingga level parts per billion atau parts per trillion ppb atau ppt. Nah, keuntungan ICP dalam menganalisis multi elemen ini, yang pertama, mampu menganalisis hingga lebih dari 70 elemen secara simultan dalam satu kali proses. Kemudian, teknik ini sangat sensitif dan dapat mendeteksi konsentrasi unsur dalam jumlah yang sangat kecil, yaitu ppb atau ppt tadi,
Kemudian memberikan hasil yang akurat dan presisi, terutama ketika digunakan dengan ICP-MS, dan analisis multi elemen dapat diselesaikan dalam waktu yang singkat karena dapat menguji beberapa 70 elemen tadi kan secara bersamaan. Nah, jadi apa sih perbedaan dari ICP OS atau Optical Emission Spectroscopy dan ICP-MS atau mass spektroskopi ini? Jadi perbedaannya prinsip dasarnya, jadi ICP-OS atau Optical Emission Spectroscopy, teknik ini mendeteksi emisi cahaya yang dipancarkan oleh atom atau ion yang tereksitasi dalam plasma. Jadi setiap elemen memancarkan cahaya pada panjang gelombang tertentu yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi dan mengukur konsentrasi unsur dalam sampel. Sedangkan MS tadi mengionisasi atom dalam plasma dan kemudian mengukur massa ion-ion tersebut menggunakan spektrometer massa. Kemudian perbedaannya pada sensitivitas. Kalau OS, dia sensitivitasnya cukup tinggi, dapat mendeteksi konsentrasi unsur hingga level ppm atau parts per million. Namun kurang sensitif nih kalau misalnya dibandingkan dengan MS yang bisa mencakup ppb tadi atau ppt, parts per trillion. Nah, kemudian untuk OS itu dapat digunakan untuk menganalisis berbagai unsur secara bersamaan, tetapi kurang efektif untuk unsur-unsur dengan massa atom rendah seperti litium dan berilium. Kenapa? Karena sinyal emisinya lemah. Kalau misalnya MS, dia dapat menganalisis hampir semua unsur dalam tabel periodik, termasuk unsur-unsur dengan massa atom rendah dan jejak logam berat. Nah, yang berikutnya perbedaannya itu kalau OS dia lebih toleran terhadap gangguan matriks, misalnya sampel kompleks dengan banyak komponen dibandingkan ICP-MS, sehingga lebih efektif digunakan untuk sampel dengan matriks kompleks seperti larutan garam pekat atau larutan yang mengandung bahan organik. Sedangkan MS dia lebih rentan terhadap gangguan matriks, terutama ion-ion yang dapat menyebabkan interferensi dalam analisis. Terus kecepatan analisis. Kalau OS dia dapat menganalisis beberapa elemen secara simultan dalam satu kali proses, sedangkan MS dia sedikit lebih lambat dibandingkan OS, tetapi teknik ini cepat dan efisien dalam mengukur konsentrasi elemen dalam konsentrasi yang sangat rendah. Kalau kemudian pada biaya, OS lebih murah, sedangkan MS dia lebih mahal. Contoh pengaplikasiannya untuk OS, dia misalnya dalam analisis logam dalam air limbah, di mana OS ini digunakan untuk mengukur kandungan logam dalam air limbah industri misalnya, di mana konsentrasi logam relatif tinggi dan matriks sampel biasa lebih kompleks. Misalnya pengukuran konsentrasi besi tembaga dan atau aluminium dalam air limbah industri. Sedangkan MS dia misalnya analisis jejak logam dalam air minum. Jadi digunain untuk mendeteksi jejak logam berat seperti timbal, arsenik atau kadmium pada level ppb atau ppt dalam air minum karena sensitivitas yang tinggi yang kemudian dibutuhkan dalam mendeteksi kontaminan pada level yang sangat rendah. Oke, kemudian mengapa pemilihan gas plasma itu biasanya argon penting dalam ICP dan bagaimana gas ini berkontribusi terhadap ionisasi unsur dalam sampel. Jadi pemilihan gas plasma khususnya argon sangat penting dalam proses ICP ini karena gas ini berperan dalam membentuk dan mempertahankan plasma yang dibutuhkan untuk ionisasi unsur-unsur dalam sampel. Jadi kalau misalnya nggak ada plasma yang nggak bisa diionisasi sampelnya gitu. Sehingga kita nggak bisa tahu tuh elemen-elemen apa aja yang ada dalam dan kita nggak bisa mengukur konsentrasi dalam sampel uji. Tuh. Jadi ada alasan mengapa argon yang dipilih dan kontribusinya terhadap ionisasi unsur. Yang pertama itu stabilitas plasma yang tinggi. Argon memiliki sifat kimia yang
inert, yang berarti gas ini tidak mudah bereaksi dengan unsur-unsur lain atau menyebabkan gangguan kimia dalam proses ionisasi, sehingga membuat plasma yang dihasilkan dari argon lebih stabil dan tidak menyebabkan pembentukan senyawa yang malah mengganggu. Kemudian mudah diionisasi. Terus karena argon ini gas mulia, dia tuh tidak menimbulkan kontaminasi tambahan dalam plasma dan tidak menghasilkan juga sinyal spektrum tambahan yang dapat mengganggu deteksi spektrum unsur yang dianalisis, sehingga hasilnya meningkatkan akurasi dalam pengukuran. Hasilnya dia lebih akurat. Lalu plasma argon juga berfungsi sebagai sumber energi untuk memanaskan sampel hingga mencapai suhu yang cukup tinggi sehingga unsur-unsur dalam sampel dapat atomisasi dan terionisasi. Kemudian ketersediaan dan keamanan penggunaan. Jadi argon ini adalah gas yang melimpah di atmosfer sekitar 1%. Jadi dia relatif mudah didapat dan harganya terjangkau dibanding dengan beberapa gas mulia lain. Kemudian dia sifatnya tidak reaktif dan tidak beracun sehingga lebih aman. Kemudian kontribusi argon terhadap ionisasi unsur dalam sampel, yang pertama itu dia memusatkan energi tinggi. Jadi argon dalam keadaan plasma menciptakan lingkungan energi yang sangat tinggi di dalam ICP. Ketika sampel dimasukkan ke dalam plasma, energi yang diberikan oleh plasma akan memanaskan atau mengatomisasi sampel, memutus ikatan antar atom dalam senyawa kimia. Jadi diputusin tuh dalam sampel, ikatan kimia itu diputusin sehingga elemen-elemennya dapat terionisasi sendiri-sendiri gitu. Kemudian eksitasi dan ionisasi. Jadi atom-atom dalam sampel yang terpisah dari senyawa kimianya kemudian tereksitasi oleh energi plasma argon, sehingga setelah itu atom-atom ini melepaskan energi dalam bentuk emisi cahaya atau terionisasi untuk menghasilkan ion yang dapat dianalisis dalam ICP-MS. Kemudian untuk analisis unsur dalam ICP-OS, dia menggunakan cahaya tadi, sedangkan dalam ICP-MS, ion-ion yang dihasilkan dalam plasma diarahkan menuju spektrometer massa. Kemudian tadi kan kita udah bahas tuh ada nebulizer. Jadi apa sih sebenarnya peran nebulizer ini, dan ada lagi satu yaitu spray chamber dalam sistem ICP. Nah, dan bagaimana sih kedua komponen ini mempengaruhi efisiensi pengenalan sampel. Jadi dalam sistem ICP, nebulizer dan spray chamber ini adalah komponen penting yang mempengaruhi efisiensi pengenalan sampel atau sample introduction efisiensi ke dalam plasma. Jadi dia mengenalkan sampel, mengefisiensikan pengenalan sampel ke dalam plasma. Pengoperasian yang efisien dari kedua komponen ini sangat penting untuk mendapatkan hasil analisis yang akurat dan konsisten. Kalau nebulizer dia atau disebut juga pengabut sampel. Jadi fungsi utamanya itu bertanggung jawab untuk mengubah sampel cair menjadi aerosol halus atau kabut, dan ini merupakan tahap pertama dalam proses pengenalan sampel ke plasma. Cara kerjanya gimana? Sampel cair dialirin ke nebulizer di mana gas pembawa, yaitu umumnya argon, mengalir dengan kecepatan tinggi, dan aliran gas ini menghasilkan tekanan yang menyebabkan cairan sampel terpecah menjadi tetesan kecil atau aerosol, sehingga seperti kabut. Nah, nebulizer juga ini ada beberapa jenis. Yang pertama yaitu concentric nebulizer. Itu tipe ini yang paling umum digunakan. Cairan dialirin melalui tabung kapiler, sementara gas argon mengalir di sekelilingnya sehingga menghasilkan aerosol. Kemudian ada cross flow nebulizer, ada ultrasonic nebulizer. Nah, kemudian dalam nebulizer juga ini ada yang mempengaruhinya, yaitu dia berpengaruh terhadap efisiensi. Jadi ukuran tetesan aerosol yang dihasilkan oleh nebulizer itu kan sangat mempengaruhi efisiensi pengenalan sampel. Nah, nebulizer ini yang mampu menghasilkan aerosol dengan ukuran tetesan yang lebih kecil, biasanya itu di bawah 10 mikrometer, lebih efisien karena tetesan kecil lebih mudah menguap dan teratomisasi dalam plasma. Jika tetesannya terlalu besar, sebagian dari sampel mungkin tidak masuk ke plasma sehingga menurunkan efisiensi pengenalan sampel. Jadi dia sangat berpengaruh terhadap efisiensi.
Kemudian spray chamber atau yang disebut dengan ruang pengkabutan. Jadi fungsi utamanya itu bertindak sebagai penyaring atau untuk aerosol yang dihasilkan dari nebulizer. Fungsi utamanya adalah memisahkan tetesan besar dari tetesan kecil sehingga hanya tetesan kecil dan halus saja yang dapat menuju plasma. Cara kerjanya gimana? Cara kerjanya itu aerosol yang dihasilkan nebulizer masuk ke spray chamber, di mana tetesan besar yang terlalu berat untuk diangkut oleh gas pembawa akan jatuh dan keluar dari sistem, biasanya dalam bentuk cairan buangan. Nah, tetesan kecil yang lebih ringan dibawa oleh aliran gas argon menuju tos plasma untuk kemudian diatomisasi dan ionisasi. Jenis-jenisnya ada apa aja? Ada siklon spray chamber dan Scott spray chamber. Kalau cyclonic spray chamber dia menggunakan aliran siklon untuk memisahkan tetesan besar dari aerosol halus dan dia lebih efisien, memiliki efisiensi yang lebih tinggi dalam pemisahan tetesan dan memberikan stabilitas aerosol yang lebih baik. Pengaruhnya terhadap efisiensi gimana? Jadi spray chamber ini meningkatkan konsistensi aerosol yang masuk ke dalam plasma dengan menyaring tetesan besar. Jika tetesan besar masuk ke plasma, mereka mungkin tidak sepenuhnya teratomisasi yang dapat menyebabkan fluktuasi sinyal dan kesalahan dalam analisis. Nah, bagaimana komponen ini mempengaruhi efisiensi pengenalan sampel? Yang pertama yaitu ukuran aerosol. Jadi aerosol yang halus dan seragam sangat penting untuk efisiensi atomisasi dalam plasma. Kemudian nebulizer yang ini kan akan menghasilkan aerosol dengan ukuran tetesan kecil dan spray chamber yang mampu menyaring tetesan besar akan meningkatkan efisiensi pengenalan sampel. Jadi keduanya ini berpengaruh dalam ukuran aerosol yang kemudian akan diatomisasi. Kemudian kehilangan sampel. Nah, jadi sebagian sampel dapat hilang dalam spray chamber karena tetesan besar akan mengendap sebagai buangan. Namun, ini merupakan trade-off yang diperlukan untuk meningkatkan kualitas dan konsistensi aerosol yang masuk ke plasma. Oleh karena itu, sistem nebulizer dan spray chamber yang baik akan meminimalkan kehilangan sampel sembari menjaga kualitas aerosol. Jadi dia uh, lebih apa ya, dalam uji dia lebih efisien dan akurat terhadap sampel uji itu karena dia disaring-saring gitu dari ukuran yang tetesan yang besar kan dalam aerosol kan nggak bisa masuk sehingga lebih akurat aja sampel yang mau didapatkan konsentrasinya tuh apa aja gitu. Kemudian yaitu yang tadi ada stabilitas aliran aerosol dan kompatibilitas sampel. Dan berikutnya itu identifikasi sumber kesalahan dalam analisis menggunakan ICP. Jadi dalam penggunaan ICP juga ada beberapa identifikasi kesalahan-kesalahan. Dan kesalahan-kesalahan apa aja sih? Yang pertama tuh biasanya ada interferensi spektral. Biasanya terjadi ketika puncak emisi atau ionisasi unsur-unsur lain yang ada di dalam sampel. Jadi unsur-unsurnya itu tumpang tindih sehingga dengan puncak unsur yang dianalisis. Nah, sehingga terjadi interferensi kan atau gangguan dari sampel lain gitu. Interferensi ini menyebabkan kesalahan dalam pembacaan konsentrasi karena detektor tidak dapat membedakan antara sinyal dari unsur target dan sinyal dari unsur lain. Cara meminimalkannya gimana? Yang pertama cara meminimalkannya yaitu dengan menggunakan perangkat lunak koreksi spektral yang mampu mengidentifikasi dan memperbaiki tumpang tindih spektrum tadi. Kemudian dengan memilih panjang gelombang alternatif yang tidak terganggu oleh unsur lain jika memungkinkan. Kemudian menggunakan ICP-MS karena untuk menghindari interferensi spektral di kasus yang parah. Karena dia lebih akurat dibanding ICP-OS. Kemudian interferensi matriks. Ini yang udah dibahas tadi yang dia larutannya lebih kompleks untuk ICP OS. Kemudian stabilitas plasma yang buruk. Nah, penyebabnya nih bisa jadi karena plasmanya tidak stabil
Kemudian intensitas sinyal dapat berfluktuasi yang menyebabkan hasil yang tidak konsisten dan tidak akurat. Penyebab ketidakstabilan plasma ini bisa berasal dari suplai gas yang tidak stabil, kebocoran gas, atau variabel lainnya. Jadi cara meminimalkannya gimana? Ya kita pasti ini gas argonnya stabil, kemudian memeriksa kebersihan torch, lalu memastikan nebulizer dan spray chamber bekerja dengan baik. Kemudian pengenalan sampel yang tidak efisien. Penyebabnya aerosol yang tidak efisien atau tetesan yang terlalu besar yang dihasilkan oleh nebulizer dan spray chamber dapat menghasilkan pengenalan sampel yang tidak optimal, mengurangi sensitivitas dan akurasi. Cara meminimalkannya gimana? Yaitu memilih nebulizer dan spray chamber yang sesuai dengan jenis sampel yang dianalisis, kemudian menjaga nebulizer dan spray chamber untuk tetap bersih dan bebas dari penyumbatan, dan jika perlu gunakan ultrasonic nebulizer untuk menghasilkan aerosol yang lebih halus dan meningkatkan efisiensi atomisasi. Gangguan yang berikutnya yaitu kehilangan sensitivitas atau kontaminasi. Penyebabnya itu bisa jadi alat ICP dan aksesorisnya seperti torch, nebulizer, dan lain-lain bisa mengalami kontaminasi dan dari analisis sebelumnya. Sehingga cara meminimalkannya gimana? Melakukan pembersihan rutin menggunakan belangko dan melakukan kalibrasi berkala. Kemudian kesalahan kalibrasi. Penyebabnya kesalahan dalam penyiapkan larutan, standar kalibrasi atau perubahan konsentrasi standar kalibrasi seiring waktu dapat menyebabkan ketidakakuratan hasil analisis. Cara meminimalisasinya gimana? Pertama menyiapkan larutan standar kalibrasi dengan tepat, kemudian menyimpan standar kalibrasi dalam kondisi yang tepat, dan menggunakan standar internal. Kemudian kesalahan berikutnya yaitu kesalahan dalam penanganan sampel. Penyebabnya ya penanganan sampel yang buruk seperti misalnya kesalahan dalam pengenceran atau kontaminasi saat pengambilan sampel, yang mana dapat menyebabkan kesalahan signifikan dalam hasil analisis. Dan cara meminimalisnya gimana? Yang pertama yaitu memastikan bahwa sampel yang diambil dan disiapkan dengan teknik aseptik untuk menghindari kontaminasi. Kemudian menggunakan alat ukur yang akurat dan simpan sampel dengan benar untuk mencegah perubahan komposisi kimia yang tidak diinginkan. Oke. Nah, dari penjelasan ICP ini biasanya ICP ini digunain atau aplikasinya itu dalam industri. Misalnya apa sih? Jadi hmm, kenapa ICP ini lebih dipilih? Misalnya saja dalam aplikasi praktik ICP dalam analisis logam berat di industri pengolahan air. Jadi ICP ini kan digunakan secara luas. Misalnya di analisis logam berat dalam air. Jadi em, industri ini dia itu sering menggunakan ICP untuk memantau konsentrasi logam berbahaya seperti timbal, merkuri, arsenik, kadmium, kromium yang berada mungkin dalam air minum dan air limbah. Intinya adalah memastikan bahwa dia pantau nih dalam air itu apakah ada logam berbahaya atau tidak, dan terutama kan di air minum ya. Nah, terus mengapa ICP yang dipilih? Yang pertama yaitu dia memiliki kemampuan multi elemen. Jadi ICP memiliki kemampuan untuk mendeteksi banyak unsur secara simultan atau secara sekaligus. Kemudian dia memiliki sensitivitas yang tinggi, kemudian lagi memiliki akurasi dan presisi yang tinggi karena dia bisa pada konsentrasi yang rendah kan. Kemudian dia memiliki kemampuan mengatasi interferensi matriks, yaitu biasanya pada ICP-MS. Dan ke berikutnya itu ICP menawarkan kecepatan analisis yang sangat tinggi dibandingkan metode lain. Jadi untuk industri yang harus menguji ratusan sampel setiap hari, ini menjadi keuntungan besar. Contoh aplikasinya ya tadi, jadi pemantauan logam berat dalam air minum. Jadi ICP digunakan oleh perusahaan air untuk memastikan bahwa air yang disalurkan untuk masyarakat bebas dari logam berat berbahaya yang dapat menyebabkan masalah kesehatan.
Nah, sekian untuk penjelasan mengenai ICV. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.